Silakan share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Amirah Ambarwati selaku coach saya dan Ibu Fatma Widyastuti selaku penguji. Saya akan se- menjelaskan tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Layanan Informasi Keluarga Sakinah melalui pemanfaatan media dakwah digital dan konsultasi online di KUA Kaliori Rembang. Latar belakang dari ini adalah yang pertama, salah satu layanan yang diselenggarakan di KUA adalah program Keluarga Sakinah dengan tujuan mendampingi masyarakat. Namun, realitasnya di lapangan menunjukkan bahwa belum semua masyarakat di wilayah kerja Kecamatan Kaliori mendapatkan layanan yang optimal. Untuk itu, dengan pemanfaatan dakwah di media sosial dan layanan konsultasi online, memudahkan masyarakat Kaliori memperoleh informasi layanan keluarga Sakinah. Analisis APKL-nya, saya menemukan isu yang pertama kurang maksimalnya peran satuan kerja dalam pelaksanaan program KUA Kaliori. Yang kedua, kurangnya informasi mengenai layanan pendaftaran nikah di KUA Kaliori. Yang ketiga, kurang optimalnya informasi pendaftaran akta ikrar wakaf kepada masyarakat Kaliori. Yang keempat, kurang meratanya penyuluhan di beberapa wilayah Kecamatan Kaliori. Yang terakhir, kurang optimalnya penyuluhan keluarga Sakinah di wilayah kerja Kaliori Rembang. Untuk itu, saya mengambil analisis USG-nya yang peringkat pertama yaitu kurang optimalnya penyuluhan keluarga Sakinah di wilayah kerja KUA Kaliori Rembang. Yang kedua, kurangnya sosialisasi pendaftaran akta ikrar wakaf kepada masyarakat Kaliori. Yang ketiga, kurang maksimalnya peran satuan kerja dalam melaksanakan program KUA Kaliori. Ini untuk diagram fishbone-nya, yaitu isu yang saya angkat kurang optimalnya penyuluhan keluarga Sakinah di wilayah kerja Kaliori Rembang. Untuk mennya, karena terbatasnya waktu dan jumlah penyuluh kurang melakukan pendekatan kepada masyarakat. Untuk materialnya, materi penyuluhan kurang menarik, kurang variasi dan inovasi dalam bahan penyuluhan. Lalu media penyuluhan seperti video, flyer masih sangat terbatas. Untuk milieu atau environment, kurangnya dukungan dari lingkungan sosial dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan. Untuk metodenya, kurang pelibatan langsung pada masyarakat. Yang kedua, metode penyuluhan kurang variatif dan monoton. Yang terakhir, kurang penggunaan teknologi dalam penyuluhan. Untuk kegiatan ini yang saya ambil optimalisasi layanan informasi keluarga Sakinah melalui pemanfaatan media dakwah digital dan konsultasi online di KUA Kaliori Rembang. Untuk kegiatannya yang pertama identifikasi kebutuhan masyarakat, yang kedua menyiapkan konten, chatbot, dan Google Form untuk konsultasi online. Yang ketiga, mengunggah dan membagikan konten di media sosial. Yang ketiga, sosialisasi layanan chatbot dan konsultasi online. Yang ketiga, evaluasi. Untuk kegiatan yang pertama, yakni identifikasi kebutuhan masyarakat. Yang pertama, saya melakukan konsultasi dengan mentor dan menyerahkan surat tugas. Nanti outputnya berupa foto. Yang kedua, merancang kegiatan optimalisasi layanan keluarga Sakinah. Outputnya berupa notulen hasil rancangan. Yang ketiga, survei dengan tokoh masyarakat. Nanti saya menggunakan Google Form. Nanti outputnya berupa dokumen. Yang terakhir menentukan prioritas informasi yang dibutuhkan masyarakat. Outputnya berupa statistik jawaban dari survei. Dari kegiatan ini, saya menemukan nilai-nilai yang merealisasikan nilai berakhlak yaitu kompeten, kolaboratif, berorientasi pelayanan, harmonis, dan adaptif. Untuk kegiatan kedua, yakni menyiapkan konten, chatbot, dan Google Form. Yang pertama, nanti saya akan membuat konten edukasi keluarga Sakinah, outputnya berupa konten video, flyer, atau infografis. Yang kedua, menyiapkan chatbot yang terintegrasi dengan media sosial Kaliori. Yakni outputnya berupa chatbot yang nanti berupa pertanyaan dan jawaban seputar keluarga Sakinah. Yang ketiga, memastikan mudah dipahami masyarakat nanti berupa foto. Nilai realisasi yaitu kompeten, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Kegiatan yang ketiga yakni mengunggah dan membagikan konten. Kegiatannya ini menggugah konten keluarga Sakinah di media sosial KUA Kaliori. Yang kedua, membagikan link konten ke masyarakat. Outputnya berupa screenshot unggahan dan membagikan link. Nilai berakhlaknya kompeten, akuntabel, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif.
Yang keempat, yakni sosialisasi layanan chatbot dan konsultasi online. Kegiatannya, sosialisasi layanan chatbot dan video edukatif di media sosial. Yang kedua, memastikan aplikasi berjalan lancar. Yang terakhir, saat pertemuan dengan masyarakat, sekalian memperkenalkan chatbot dan layanan konsultasi online. Nanti outputnya berupa video penggunaan layanan, foto, atau screenshot foto saat memperkenalkan chatbot dan layanan konsultasi online. Nilai realisasi berakhlak, yakni kompeten, berorientasi pelayanan, harmonis, dan adaptif. Yakni kegiatan yang kelima, yakni survei kepuasan masyarakat, identifikasi kekurangan konten, membuat rencana keberlanjutan program, dan laporan aktualisasi. Outputnya berupa hasil survei dari Google Form, screenshot jawaban dari masyarakat, dan hasil laporan aktualisasi. Nilai yang merealisasikan berakhlak, yakni adaptif, kompeten, harmonis, dan berorientasi pelayanan. Jadwal kegiatannya, saya akan membuat video di setiap minggu saya akan menghasilkan video dan flyer dan akan mengunggahnya dan di akhir nanti saya akan mensosialisasikan kepada masyarakat. Kendala dan antisipasinya, kendalanya pemahaman masyarakat yang berbeda. Untuk itu, kami mengantisipasinya dengan menyampaikan materi dan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, kendalanya waktu masyarakat terbatas. Untuk itu, kami menyediakan layanan fleksibel, baik online maupun offline, sesuai waktu masyarakat. Yang ketiga, kurangnya minat masyarakat untuk mencoba layanan baru. Untuk itu, kami membuat konten yang menarik dan relevan supaya masyarakat berminat. Terima Oke, kasih. Mbak, cukup. Demikian Ya, yang dapat oke. saya Ya. sampaikan. Oke, baik. Suaramu agak serak, ini baru ngopo iki. Oke, Ibu, ngapunten. Gak enak Ya, badan. nggak apa-apa. Baik, terima kasih selanjutnya kepada mentor untuk bisa memberikan penguatan, Pak, terhadap apa yang dirancang dan direncanakan Mbak Faza. Pak Asmi, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Mbak Faja itu merupakan anak saya karena saya sudah masa pensiun. Ya saya bimbing seperti anak saya, Bu. Penguatan untuk Mbak Faja untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat memang saya dorong untuk meningkatkan eh, apa itu kinerja yang lebih baik lagi dalam mengunggah konten-konten untuk pelayanan Kementerian Agama yang lebih baik. Dan di kantor sudah ada wifi. Kalau di lapangan pakai kota itu saya dorong selalu dan saya doakan selalu biar ada inovasi yang lebih baik dari pola pikirnya yang masih muda. Kita yang tua sudah mau mengundurkan diri. Yang penting sehat selalu dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Itu Bu pesan saya, ya. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Saya sepakat, Pak. Jadi Mbak Faza dan rekan-rekannya ini calon penerus kita. Jadi perlu kita dorong, kita fasilitasi, dan kita berikan dukungan. Mbak Faza, itu sudah disampaikan ya dari Pak Kepala itu. Oke, Ibu. Kita harus jadi inovator. Kesehatannya dijogo. Urung apa-apa aja loro-loro. Oke, baik. Untuk berikutnya, Bu Fatma, monggo kami silakan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Pertama selamat Mbak Faza sudah sampai ke penyusunan RA. Nanti Kebetulan, Ibu. mudah-mudahan sehat-sehat selalu nanti sampai Amin. kegiatan selesai dijaga Dalam berkendara itu juga berkendara itu kemarin ada peserta yang kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi semua hal itu dijaga hati-hati Juga berdoa tentu saja Untuk Mbak Faza khususnya kalau ini batuk ya. Oke, Bu, biar gak meriang. Nah, itu makanan nanas, Mbak. Weh. Oh, iya, Bu. Enak toh?
saranku kan enak tahu makan nanas ya dikasih mungkin dikasih garam sedikit itu dipakai cemilan aja. Tapi Oh, kalau itu ampuh itu untuk batuk, serak-serak itu ampuh. Bahkan pernah anak saya itu amandel, amandel itu disarankan untuk operasi. Masih agak kecil waktu itu masih TK. Terus tak kasih itu karena mungkin anak-anak itu nggak bisa makan nanas utuh ya, jadi ya. diparut, kemudian Oh, diambil airnya, diminumkan. Insya Allah wis toh, itu langsung anakku kalau kalau gerok batuk tak kasih itu nanas. Nah, wis, wis ya. dicoba Ibu. Nggih. Coba Nun. Nggih, oke. Eh, eh, ini optimalisasi nggih judulnya optimalisasi layanan informasi keluarga sakinah. Berarti khusus untuk materi layanan keluarga sakinah nggih. Nggih. Karena layanan di KUA itu kan banyak itu. Nggih. Terus memanfaatkan media dakwah digital dan konsultasi online. Ya, konsultasi online media dakwah digitalnya tentu saja konten-kontennya berupa dakwah-dakwah nggih Nggih. eh, apa tentang dakwah. Kemudian berarti untuk konsultasi bisa pakai chatbot ya, chatbot dan Google Form. Oke. Nah, untuk media dakwah digital ini nanti mau di em, upload di mana ini? Mau diberikan di mana ini? Media digitalnya mau pakai apa ini, Mbak? Kan di KUA sudah punya medsos Ibu, ada Facebook, Hmm. Instagram, YouTube, aktif semua TikTok Ibu. Jadi nanti semuanya saya upload di sana. Oke. Ya, jadi kalau gitu kalau sudah ada nanti followernya nggih, follower awal Oke. sekarang ini berapa nggih itu sebagai data awal penjenengan. Bisa penjenengan screenshot aja boleh lah ya. Jenengan deskripsikan saja nanti ya untuk follower ya, follower untuk medsos KUA itu sekian nggih. Kemudian setelah penjenengan khusus untuk keluarga sakinah yaitu bagaimana penampakannya ya. Kemudian juga media dakwah digitalnya itu ketika penjenengan upload ya misalnya di IG misalnya, nah itu seperti apa penampakannya. Ya, kemudian nanti eh, setelah penjenengan sosialisasikan ini informasi-informasi ini, kemudian respon follower itu bagaimana? Apakah nambah? Nah ini memang tantangannya memang harus nambah harusnya ya kan, karena kemarin sudah ada belum media-media dakwah secara digital atau jenengan ini baru pertama ini? Sudah ada Ibu, tapi kalau keluarga sakinahnya belum, belum Belum. ada. Nah, itu Ya. nanti mungkin karena jenengan khusus di keluarga sakinah, mungkin di keluarga sakinahnya ya, jenengan Oke. nanti respon masyarakat itu seperti apa nggih untuk apa namanya merespon kaitannya ada dakwah-dakwah ini di IG atau di mana nggih di KUA ini, Kaliori ini. Kemudian untuk konsultasi nggih, konsultasi. Nah, ini jenengan infonya itu jenengan jenengan tuliskan atau jenengan taruh di mana? Letakkan di mana untuk menginformasikan kepada masyarakat itu. Oh, untuk konsultasi itu nanti linknya nggih. Linknya itu di mana jenengan taruh di mana? Jadi nanti setelah membuat konten Ibu, nanti di Hmm. belakangnya saya kasih ada untuk Hmm. link chatbot. Seumpama ada Hmm. yang ingin menanyakan lebih lanjut, dia Hmm. bisa mengasih pertanyaan di situ Ibu. Hmm. Nanti Hmm. saya mengasihkan jawaban-jawaban tentang keluarga sakinah di sana. Jadi seumpama nanti ada yang masih membutuhkan konsultasi lebih lanjut, saya memberikan Google Form untuk pendaftaran Hmm. konsultasi. Jadi nanti di dalamnya ada pemilihan offline atau Hmm. online-nya. Nggih. Nah, itu mungkin juga bisa jenengan informasikan lewat lewat konten ya. Lewat Oke. konten itu kan jenengan kayak promosi itu loh, kayak dodolan itu. Oke. Nah, ini juga dodolan kan ya. Dodolan program layanan KUA. Nggak apa-apa, silahkan misalnya jenengan jadi konten kreator nanti kan. Nah, jadi silahkan nanti ya misalnya klik link ini untuk nah, gitu kan konsultasi ya, lebih lanjut dan lain sebagainya. Nah, itu bisa penjenengan buat ya Oke, Bu. konten-kontennya itu. Nggih. Terus nanti untuk tadi nggih setelah kegiatan setelah jenengan upload nggih konten-konten ini jenengan tunjukkan juga nanti di akhir ya untuk data akhir itu seperti apa followernya itu bagaimana. Apakah meningkat tidak mungkin penjenengan juga bisa bikin survei nggih survei sederhana nggih Oke. kira-kira
peserta masyarakat tuh suruh mengisi survei itu, ya, kira-kira Yes. nanti tanggapan atau responnya itu bagaimana. Nah, mungkin di sana juga memberikan saran-saran juga atau masyarakat itu mungkin Iya, oh ini Ibu. konten yang ini misalnya kan kayak gitu, nggih. Itu nanti bisa panjenengan sertakan sebagai data-data nggih pada saat nanti kegiatan pelaksanaan ya di laporan besok itu bisa jenengan lampirkan data-data itu bisa screenshot ya kan enggak apa-apa lah untuk lebih mudah aja. Iya. Kemudian juga rencana tindak lanjutnya nanti bagaimana nggih, apakah ini juga akan berlanjut. Nah, mungkin jenengan bisa kerjasama dengan kolaborasi nggih dengan teman-teman yang lain atau hanya di keluarga Sakinah saja. Gitu. Rencana Yes. tindak lanjutnya bagaimana? Kalau tindak lanjutnya untuk keluarga Sakinah mungkin nanti membuat kayak podcast, Ibu. Hmm. Jadi membuat podcast kita menghadirkan tokoh yang mungkin dipercaya di masyarakat. Nanti saya sebagai moderatornya. Nanti seumpama keluarga Sakinah sudah banyak konten, bisa beralih ke program-program yang lain, Ibu. Di Nah, itu wakaf, nanti Ibu. nggih, nanti jenengan sebutkan nggih. Jadi mungkin hal-hal seperti ini itu bisa meng, apa ya? Menginovasi ya teman-teman yang lain, mempengaruhi ya teman-teman yang lain tuh bisa ikut partisipasi nggih untuk berpartisipasi dalam membuat konten, misalnya untuk layanan informasi yang lain ya. Iya. Ini kan keluarga Sakinah, mungkin layanan yang lain gitu loh. Nah, itu bisa penjenengan nanti eh, tuliskan nggih di rencana tindak lanjut Iya, gitu. siap, Ibu. Nggih, gitu Mbak Faza, nggih, selamat nggih. Iya, Mudah-mudahan makasih. nanti lancar, sehat-sehat selalu. Amin, amin. Sehat-sehat Eh, juga, Ibu. saya kembalikan kepada Bu Amira. Baik, terima kasih Bu Fatma dengan saran-saran konstruktifnya ya tadi ya Mbak Faza dan adik-adik semuanya silakan ditindaklanjuti nanti. Baik, untuk seminar Mbak Faza kita cukupkan. Pak Asmui, terima kasih Pak. Sepertinya sedang ada kegiatan di luar gitu Pak. Monggo bisa lanjut dengan kegiatannya. Terus sudah meluangkan waktu bergabung bersama kami. Oke, Mbak Faza Iya. bisa off kamera Iya, dulu matur ya. nuwun, Ibu. Ya. Oke, segera sehat ya. Evaluasinya sukses. Oke, berikutnya. Oke, Pak, sampun tekan kembali Sampun, nuwun. ya, terima kasih. Semoga Mbak Fajar segera sehat karena izin Amin. Allah itu nanti. Amin Allahumma amin. Oke. Baik, adik-adik berikutnya gilirannya siapa setelah Mbak Fajar? Saya Ibu Kafa. Rafa ya. Mentor Nggih, sudah Bu. siap, Mbak? Sudah, Bu, sampun. Atas nama Ibu Thayyibah Handayani. Eh, Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan berikutnya, Anda yang ke-6 ya, Mbak ya? Nggih, Ibu. Oke, baik. Silakan Mbak Faza. Untuk kesempatan pertama, Anda langsung saja, Mbak Faza. Mbak Kafa ya, Anda Ya, langsung Bu. saja paparan. Waktu Anda 7 menit ya, pastikan diefektifkan. Baik, Oke. Ibu. Izin